aku Nabila Gardena. Dan sebenarnya aku nggak tahu sih aku diundang Nivea ke sini tuh karena apa, tapi aku nggak sendiri, ada sahabatku, Cindy. Hey. Hai semuanya, aku Cindy Priscilla. Hari ini kita mau sama Nap ngobrol-ngobrol bareng Nivea. Terus nih ada beberapa pertanyaan nih kayak Beb, mau kita coba buka nggak? Iya boleh. Aduh nggak tahu banget sebenarnya ini apa. Tegang sih gue tapi ya udah. Gimana kerjaan? Baik. Lo gimana kerjaannya? Kan lagi kuliah nih kan, terus lagi libur. Aku lagi skripsi. Hancur. Akhirnya skripsi. Hancur. Terus lagi magang juga, tapi magang yang iseng. Bagus dong. Mantap. Magang apa tuh kira-kira? Aku tuh magang di ini Kak, apa namanya? Di event gitu. Eventnya tuh yang kayak nge-bridging antara si lokal brand ke influencer gitu. Terus jadi ya. semenjak aku magang tuh jadi kayak kenal sama brand-brand lokal gitu yang gemes-gemes gitu. Oke, jadi lebih tahu banyak lokal brand ya. Capek aku kok ngos-ngosan ya. Gue juga minum dulu kali ya. Silakan. Anggap aja seperti banget rumah nih. sendiri. Saya menarik perhatian itu yang warna biru. Oke. Boleh dijawab. Boleh silakan sambil dimakan aja nggak apa-apa. BTW, ini ada beberapa pertanyaan. Ini kita buka dulu kali ya. Boleh. What would constitute a perfect day for you? Kalau gue sih, kalau ada sesuatu yang surprising gitu loh. Tapi in a good way ya, Maksudnya gimana? kayak misalnya ada yang di luar ekspektasi nih, gue nggak nyangka-nyangka tapi di atas ekspektasi gue tiba-tiba ada. Gue sih kayaknya selama nggak ada yang ya semuanya lancar, terus bisa spend time with loved ones, buat gue udah Iya sih. oke sih. Ketika aku mendapatkan uang, terus aku bisa beli sesuatu yang aku inginkan. Oke. Natural jawabannya. Benar. Perfect day-nya gue. Kapan? Ketika apa? Gue bisa ngelakuin sesuatu hal yang gue suka. Kayak gue suka kerja event. Nggak tahu gue kayak nggak apa ya, nggak edik banget sama kerja sih. Cuma kayak kalau turun nge-WO gitu-gitu atau ketemu klien baru gitu kayak suka aja gitu. Dan itu menurut gue menyenangkan ya gitu. When did you last sing to yourself or to someone else? Gue tiap hari. Baru tadi pagi kayaknya. Gue juga deh kayaknya. Ya kan? Tapi kayak nyanyi yang ngasal gitu. Nyanyi kan? ngasal sambil mandi sambil Iya, benar-benar. sambil beres-beres sambil Iya, nyanyi. oke. We do it every time. Kemarin kayaknya deh. Lagu apaan? Aduh, ntar gue ketahuan galau lagi. Lagu apa? Lagunya Doing Just Fine dari Boyz II Men. Aku suka yang End of the Road doang. Oh itu enak banget. Ya itu lagu putus cinta aja. Aku Kalau lo tuh gimana? dari mata ke hatinya hi-fi. Uh-huh. Karena aku kan kayak kebetulan tuh pacar baru gitu kan. Ya pamer wah. Iya. Oke. Terus. Kayak senang aja kan lagu itu karena kayak menggambarkan aku gitu dengan si pacar baru aku gitar jreng gitu, jreng gitu. What do you value most in a friendship? Yang penting saling terbuka sih. Kejujuran tuh penting banget. Apa yang lo rasain karena gue nggak tahu apa yang teman gue rasain. Kalau dia nggak ngomong, kan ada orang kayak Iya. tiba-tiba marah. Kayak pacaran kan, Iya kan? ngambek gitu kan. Makanya komunikasi tuh sangatlah penting gitu. Makanya apa? Even di friendship, Iya. even di relationship gitu Iya. kan. Iya, Kayak waktu komunikasi. kejadian kita yang di Sydney aja tuh yang mau Yang di perkara mana? Sydney ya? beli. Oh iya, beli sepatu. Dia mah kayak, aduh kak ini gini. Udah tentuin aja sekarang gitu-gitu kan. Jadi kan kayak dikomunikasikan kan. Iya, ngerti. Iya kan? Kalau nggak dikomunikasikan mana tahu gitu. Kalau gue sih gitu value-nya. Sama sih, aku juga sama, maksudnya kayak komunikasi. Soalnya aku di posisi yang pernah sempet aku di posisi yang ngambek gitu. Kayak pengennya tuh dikejar, pengennya ditanya. Dem, kenapa sih itu? Dulu tuh aku pengennya kayak gitu. Tapi sekarang aku udah mikir kayak nggak semua orang bisa tahu keadaan aku, nggak semua orang maksudnya Tidak nggak- semua orang peka juga. dan nggak semua orang itu harus bisa sesuai sama apa yang aku pengen. Betul. Kayak gitu. Jadi ya udahlah sekarang kayak makin gede kali ya, terus jadi mikir gitu. Makin dewasa beb, gede mah tumbuhan. Sama sih aku gitu. kurang lebih kayak gitu sih, sama juga. If you knew that in 1 year you would die suddenly, would you change anything about the way you are living now, and why? Mungkin sesimpel hidup lebih sehat, hidup lebih produktif aja sih. Iya banget Karena gue lagi. sadar semakin kesini kadang gue tuh ya balik kayak kata lo sih, kadang suka males, olahraga suka yang bulan ini niat banget, bulan depan kurang niat, makan juga kadang kurang dijaga, jadi
probably I'll change that. Terus nyempetin waktu lebih banyak lagi sama orang-orang yang gue sayang. Udah gitu. Iya bener sih. Lo gimana? Gue juga pertama, iya sih jaga makan Jaga kali ya. makan, Kayak iya. kesehatan tuh parah banget. Apalagi workout itu kan kadang kita suka males gitu Kita kan. suka banget miss. Tapi gue lebih pengen kayak, gue ngerasa gue tuh belum kayak ngelakuin sesuatu yang bener-bener impactful untuk sekitar gitu loh. Sekitar maksud gue yang kayak di lingkungan paling kecil aja, kayak keluarga yang membutuhkan atau apa gitu loh. Gue kayak belum terlalu memberi gitu. Kayak mungkin gue akan lebih lagi. If a crystal ball could tell you the truth about yourself, jadi kalau crystal ball bisa bilang kebenaran tentang diri lo, kehidupan lo, tentang masa depan lo atau apapun, apa yang pengen lo tahu nih? Aku pengen tahu kayak orang tua aku hidup sampai kapan. Oke. Terus aku pengen tahu kayak aku punya uang seberapa banyak. Ujung-ujungnya duit. Gak apa-apa, Wak, gak apa-apa. Saya mau kaya, cita-cita saya kaya. Oke, terus. Cita-cita saya jadi orang kaya. Oke. Ngangkang aja. Udah intinya itu, sama jodoh sih. Oh, jodoh, penasaran ya, Wak? Iya, kepo banget. Sama anak-anak. Anak lo kayak apa? Oh, oke. Lebih ke lo atau suami lo gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari keluarga, uang. Oke. Kalau gue masa depan sih, karena kayak gue penasaran aja kayak gue kan punya banyak impian yang harus gue capai dan gue raih ya. Terus gue juga penasaran nanti gue nikahnya di umur berapa ya gitu kayak. Terus gue nikahnya sama siapa? Kurang lebih sama ya. Iya, terus kayak nanti suami gue siapa? Kayak gitu-gitu sih. Cuma kayak nanti gue bakal tinggal di Indo atau di luar kan kita nggak tahu, Beb. Cita-cita banget ya. Iya kayaknya. kan. Karena maksudnya kayak selama masih muda sih gue terus push diri gue sih untuk mencapai impian-impian gue gitu. Gue pengen tahu masa depan sih bener. Kayak ya kayak supaya jelas nih gue harus kayak persiapannya apa nih gitu loh. Iya. Kalau ada yang gue nggak pengen, jadi gue nggak akan Iya, lakuin siapa dari tahu sekarang. bisa diubah ya kan. Gue hampir sama sih jawabannya sama lo. Pengen lihat gue di depan gimana sih. Pengen tahu juga pandemi ini tuh kapan sih berakhir Semoga gitu segera. kan. Ini lama banget sih, tapi semoga Iya. segera. What does friendship mean to you? Hampir everything sih. Maksudnya kayak menurut gue kalau kita jalan sendiri tuh nggak akan jauh intinya. Tahu kan lo quotes-nya itu kayak lo mendingan jalan barengan, lo akan lebih jauh perjalanannya. Kalau jalan sendiri ya lo akan di situ-situ aja gitu. Jadi menurut gue itu sangat penting sih. Buat gue additional to my family aja sih. Jadi kayak gue tuh nganggep teman-teman dan lebih ke sahabat sih lebih tepatnya itu keluarga juga. Jadi kayak udah nganggepnya udah bukan kayak teman lagi. It means the world juga, sama kayak gue ngelihat siblings gue gimana, it means the world juga ngelihat sahabat-sahabat gue. Iya. Gitu. Gue dong berarti kayaknya. Tapi lo tau gak sih quotes yang apa sahabat adalah mereka yang Taruh gue lupa. Coba. Sahabat adalah mereka yang tetap ada di mana dunia berkata kalian tidak berharga lagi. Ngerti nggak? Jadi kayak Iya, ngerti, yang the one who stick with you. Pasti lah. Kayak in your lowest point of life gitu loh. Ketika lo bisa selalu ada di samping sahabat lo, even itu maksudnya titik terendah ya, lo mau nyari siapa lagi gitu kalau misalnya lo nggak punya pacar, lo nyari siapa lagi? Sahabat. Kalau bukan sahabat, ya kan? Pasti sahabat sih. Sahabat gitu sih. Kalau lo gimana, Dem? Aku sama ya basic samalah kayak gitu. Cuman aku tuh arti persahabatan buat diri aku tuh kayak gimana ya? Penting banget gitu. Kayak udah aku tuh kalau misalkan sama sahabat tuh pasti kayak udah nganggep saudara gitu loh. Karena ya apapun dilakukan kayak bareng gitu. Tahu buruknya lo, tahu jeleknya lo gitu ya kan? Kayak gitu. Kalau misalkan emang nggak sahabat juga pasti kan hukum alam akan dijauhkan juga. Ya udahlah gitu. Aku mah nggak peduli dengan mereka yang si toksik gitu. Aku mah, menurut aku ya persahabatan itu penting. Apa kenangan paling berharga untuk kamu, untukmu? Menurut gue tuh kenangan paling berharga itu ketika gue bisa ke Sydney.
Itu Paling berharga, Beb. Gebuy. Oh. Karena itu kan yang pertama maksudnya kayak lo gratis, Beb, ya kan? Itu berharga banget. Gratis lo bisa jalan-jalan ya kan? So bisa ajak orang terkasih. Iya. Dan itu Allah. My God. Kita nggak boleh. Kita PSBB, oke. Itu sih menurut gue. Terus kita maksudnya bisa explore baru, explore bareng gitu. Gue bisa jalan-jalan disponsorin tuh, itu menurut gue kenangan paling berharga sih. Kalau aku ketemuin sama orang-orang baru. Maksudnya orang-orang barunya yang emang setiap aku ketemu orang-orang baru tuh yang emang malah bikin aku kok jadi happy, seneng gitu. Kan mana basicnya tuh aku kan suka banget ketemu sama orang-orang baru, suka ngomong gitu. Karena kalau kerja kan ketemu orang baru, maksudnya kan magang ketemu orang baru, so aku happy kan banget. Apalagi ketemu lokal brand baru kan. Terus ketemu, maksudnya yang emang ketemu sama orang-orang yang kerjanya tuh yang sesuai juga sama yang passion mereka, terus sama aku juga gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Semakin dewasa gue tuh makin treasure kumpul keluarga sih, liburan bareng. Sekarang tuh mami papi gue kan masih di Medan, terus keluarga kakak-kakak gue udah di sini. Terus makin kerasa quality time itu makin lama makin susah didapetin, apalagi pandemi gini kan. Gue kayak rasanya dulu masih mudah bolak-balik Medan Jakarta, sekarang tuh gue rasanya terakhir balik tuh kapan ya? Nikahan Kaica itu juga bentar doang kan. Jadi buat gue hal simple itu sih yang gue treasure banget sebenarnya. Bener-bener. Gue juga sih. Karena gue kayak kakak gue juga nggak ngumpul, gue kayak pada misa-misa kan maksudnya hidupnya. Terus kayak gue suka banget misalnya kayak big holiday gitu, lebaran bisa kumpul-kumpul gitu, terus ketawa-ketawa itu kayak priceless aja menurut gue. Dulu masih kecil itu kerasa kayak yaudah tiap hari, tapi sekarang kayak berasa nggak sih Beb? Itu tuh momen yang ternyata mahal banget, bukan cuman soal waktu sih lebih tepat. Iya, waktu tuh parah sih. What is your most terrible memory? Ini bener-bener nih pertanyaannya menurut gue. Pertanyaannya bener-bener. Mungkin deep banget gue, lo tau gue Scorpio, gue gak akan buka nih. Iya. Tapi salah satunya terrible memory kita, ya mungkin aku sama Nap hadepin bareng adalah waktu kita mau makan malam lagi di Paris. Terus kita lagi foto-foto, lo inget gak? Kita lagi foto-foto deket hotel, tiba-tiba kita bener-bener disamperin orang, kayaknya dia lagi Drunk gitu ya. ya. Lagi drunk gitu. Terus dia bener-bener tiba-tiba waktu gue lagi foto, dia nyamper kita. Tiba-tiba yang bener-bener yang Serem banget ya. serem banget itu, kita sampai kejar-kejaran di deket hotel karena kita ketakutan dikejar-kejar. Gue Iya, itu kurang serem suka sih nginget itu. Buat lo apa? Menurut gue sampai sekarang panic attack gue sih. Kayak berhubung gue udah kayak open juga tentang kayak masalah ini, jadi kayak menurut gue itu tuh yang pertama kali gue panic attack kayak misalnya pas GERD gitu kambuh. Menurut gue itu kayak suatu memori yang benar-benar bikin gue trauma dan kayak gue pengen ilangin banget itu, dan menurut gue udah kayak lumayan bisa kayak cope with it gitu loh. Jadi It's been udah it's berapa been 2 lama sih? years. Ya, awal-awal akhir 2018 ya. Tengah 2018. Gak apa-apa sih, gue udah kayak, Tapi ini udah better banget. Lo liat kan, Udah gue better udah banget, kayak, iya. iya, gue udah kayak Udah mengatasi beda banget dari yang pas tahun kita lalu. awal. Jatuh dari got. Coba tolong ceritain. Dulu tuh waktu SMP itu tuh kacau banget ya, kacau. Jadi pas SMP itu, kamu tau lah aku orangnya kan nggak bisa diem kan. Takilan kita sama kok. Gitu, terus lagi jalan sama teman, mau ke rumah teman, pulang dari sekolah, terus nggak ngerti kenapa oleng, kapal oleng gitu kan. Terus udah gitu ya udah kotor kan, untungnya kakinya doang yang kiri sebelah. Tapi itu udah pulang sekolah kan? Udah, kan mau Bagus ke rumah lah. teman. Terus. Terus udah gitu cuci kan. Ya udah terus jadi bau, cuman ya udahlah kan pulang ke rumah teman kan, jadi nggak perlu riweuh gitu, mau mensyek sendama riweuh. Kalau lu gimana nih, Bebe? Gue sih memang ini banyak ya, ini ada jahitan, di kepala gue ada jahitan. Memang anaknya dari kecil pecicilan, jadi memang banyak banget yang memori-memori terrible gitu. Cuma kayak Intermezzo, mau minjem kaca ada gak? nggak ada kaca, Beb. Ada handphone. Ini nih. Thank you. Oke, jadi kalau gue itu, jadi gue tuh anaknya tuh dari dulu kan tomboy banget ya. Nah, pas tomboy itu, gue tuh setiap sore tuh balapan sepeda ceritanya di depan rumahnya Bu Budi. Sepeda roda 2. Sepeda roda 2. Umur berapa? Pokoknya TK apa SD gitu. Nah, terus abis kayak gitu,
balapan nih kan, karena gue mainnya sama anak cowok kan, balapan sepeda. Gue inget banget itu gue sepeda biru. Terus itu turunannya tuh bener-bener yang turunan terjal gitu, tapi tuh jalanannya tuh nggak Nggak rata gitu kan. Gelombang-gelombang gitu. Iya, gelombang. Terus gue dengan sotonya gue ngebut tapi gue salah rem. Gue remnya Rem depan ya rem pasti depan. yang ban depan kan. iya, terus Itu pakem. guduk terus di sini gue udah darah terus gue udah digotong-gotong. Ibu, ini anaknya ibu, udah digituin gue. Terus abis itu gue ini yang paling parah banget adalah ketika jadi nyokap gue lagi arisan. Ini tukang bubur kayak maksudnya kayak agak-agak apa sih, kupingnya tuh kayak nggak ada sebelah gitu dari lahir. Nah terus ini gue gelantungan di, lo tau ginian tukang bubur kan? itu gue nggak tahu kenapa gue bodoh banget, kayak itu gue gelantungan di situ, itu bubur baru keluar dan muka gue kena sambel, bukan kena bubur. Angel Maria. Gila, terus kayak nyokap gue langsung keluar, kakak ya ampun, udah langsung gue digotong balik ke rumah. Muka gue panas banget, sepanas-panasnya, gila, langsung dicuci pakai air, gila. Itu bodoh banget. Itu gak akan pernah gue lupain. Itu aneh sih. Beritahu sahabatmu apa yang kamu sukai dari dirinya, sampaikanlah dengan jujur. Aku dulu boleh gak? Akhirnya. Oke. Aku dulu ya. Iya. Oke. Aku tuh suka kamu karena Rama, Kak Angel tuh mandiri banget. Apa-apa tuh sendiri. Aku tuh belajar juga dari dia. Soal apapun kayak serba sendiri. Terus udah gitu dia tuh nggak super manja. Kak Angel tuh nggak manja. Aku tuh kebalikannya dia. Terus apa ya, bener-bener apa ya, pejuang banget sih. Kak Angel tuh pejuang banget karena semua tuh emang bener-bener intinya tuh Kak Angel tuh sendiri. Terus kayak apa-apa tuh bener-bener ngelakuin sendiri, nggak manja, nggak yang rewel, nggak, pokoknya bukan tipe orang yang kayak gitu. Kalau misalkan kalau kata Sunda mah kamu tuh cewek tapi jalu gitu. Jalu, setahu gue jalu tuh sepeda, Beb. Yang inian sepeda maksudnya. Jalu mah ayam. Oh, jalu ayam. Kayaknya ya. Terus gue ayam gitu. Bukan. Sih kan kalau kata Sunda itu kayak jalu tuh kayak cowok gitu, tomboy gitu kan, emang basicnya kan gitu. Terus care banget, lovable banget. Pokoknya mantep sih. Aku padamu. Gue beneran terharu, tau gue pengen nangis tapi gue malu, hancur. Tapi aku yuyur. Tapi belum mau meninggal kan? Ya. Oke. Kiri Kimi, Gimini. Oke. Kalau Kimi. Iki Kimi. Oke. Kalau Dema itu apa tadi pertanyaannya? Beritahu sahabatmu apa yang suka dari Rere-nya. Yang aku suka dari Dema adalah, penasaran nggak? Nggak, biasa aja. Oke. Gue yang excited gitu. Gemoy. Dema tuh anaknya kan memang kayak terbalik banget kan. Lo kan sama gue tuh bener-bener bagaikan bumi dan langit. Maksudnya kayak beda banget. Lo yang cewek banget, gue yang kayak cewek tapi kayak laki banget gitu kan. Maksudnya jalu. kayak ya jalu ya kan. Tapi bukan ayam, Beb. Oke. Terus kayak lo tuh yang ngajarin gue kayak make up, terus lo yang ngedress up gue jadi cewek. Terus kayak lo yang Kak, kayaknya lo pantasan pakai ini deh. Makanya kayak apa-apa tuh gue kayak kalau nanya dia bagusan ini apa-apa kan kayak ke lo gitu kan. Maksudnya kayak lo bisa meng-advise gue soal dandanan cewek ya, oke? Jadi kaku. Terus kayak lo orangnya tuh yang kayak ya nggak jaim-jaim gitu. Kalau emang bacot ya kita emang bacot gini gitu, bukan yang kayak malu-malu gitu loh. Maksudnya itu yang gue suka dari lo kayak. Terus apa ya? Maksudnya suka kalau lagi susah atau apa juga ngomong aja gitu. Maksudnya nggak basa-basi gitu, ngerti gak sih kan kayak Kak apa kabar gitu kan, basa-basi gitu kan. Iya. Lo tuh enggak, lo tuh to the point, Kak ini. Oh oke. Ya, soalnya kayak mager nggak sih iya kita kan? harus basa-basi. Aduh kayaknya enggak deh. Iya. Karena aduh enggak deh. Kecuali kita kan karena udah lama kan, jadi kayaknya nggak perlu deh basa-basi ala-ala gitu. Oke, itu sih yang gue suka dari lo. Thank you. If you could change anything about the way you were raised, what would it be? Mikir dulu nih. Ya itu pertanyaannya menjebak nih. Ini kayak kalau jawab buat, ini, buat deep talk banget ini. Kalau gue sih pengen kayak orang tua gue tuh lebih
lebih kayak memutuskan gimana ya, lebih involved dalam decision making karena sebenarnya plus minus juga karena orang tua gue tuh lebih kayak ngebebasin gitu gue pilihannya mau apa tapi I wish they would tell me like which one is better or kayak lebih apa ya, lebih di push lagi, ngerti nggak? Kadang terlalu terserah gue. Terserah gitu. Jadi gue kayak gitu loh. Kalau gue sih gitu sih kayaknya. Kalau lo apa? Mungkin emotionally lebih ekspresif kali ya. Karena di gue tuh bener-bener semuanya gimana ya? Misalnya untuk ngomong I love you gitu. Itu tuh baru-baru bisa sekarang, Beb. Jadi dulu tuh mereka tuh lebih kaku gitu. Jadi I wish mungkin mereka lebih ekspresif dari gue kecil sih. Tapi not that I don't know they love me. Cuman maksudnya kayak lebih ekspresif kan lebih yang kayak lebih kerasa gitu. Lo ngerti kan? Yang gitu doang sih. Tapi other than that ya gue nggak akan jadi gue yang sekarang sih. Kalau misalnya cara raise-nya mungkin berbeda gitu. Iya benar-benar. Iya plus minus tapi udah perfect sih menurut gue. Iya menurut gue udah aja udah gitu. thankful banget kita ya. Oke, seberapa dekat dan hangat keluargamu? Apakah kamu merasa masa kecilmu lebih bahagia dibandingkan kebanyakan orang pada umumnya? Malah bukan masa kecil aja. Sampai sekarang aku ngerasa aku orang paling beruntung di dunia karena aku punya orang tua dan keluarga yang bisa nerima keadaan aku gitu yang sekarang. Entah itu aku bisa, maksudnya aku punya pencapaian ataupun enggak gitu. Mereka tetap menerima aku dan mereka tuh selalu menganggap aku bilang kayak, kan aku kan di rumah dipanggil teteh kan. Kayak, teteh tuh nggak usah, maksudnya kalau misalkan mau cerita anggap aja tuh kita sebagai teman. Dan aku seneng apalagi orang tua aku tuh udah mencakup semua gitu, kayak udah kayak abang, kakak, udah kayak om, tante gitu, udah kayak teman, sahabat gitu. Jadi semuanya tuh dikeluh kesahin tuh sama mereka gitu, dan mereka tuh bener-bener ngerangkul aku ketika aku sedih, terus ngangkat-ngangkat aku ketika aku seneng juga, kayak gitu sih. Berarti memang benar-benar dekat banget ya? Deket banget. Oke, kalau gue sih deket juga dan hangat sama keluarga. Kayaknya, apa kamu merasa masa kecilmu lebih bahagia? Enggak sih. Maksudnya kayak, pasti kan setiap orang punya kebahagiaannya masing-masing kan? Ya, betul. Ya, gue nggak bisa nyamain kebahagiaan gue sama orang lain. Ada yang orang kebahagiaannya kayak untuk hal-hal yang besar gitu. Kalau gue sederhana, hal-hal kecil kayak, misalnya kayak nyokap gue tuh kan kadang suka nanya kakak di mana kayak gitu-gitu kan, kakak jaga kesehatan ya, itu menurut gue kayak sesuatu yang kayak gitu kan, gitu deh pokoknya. Ya, jangan nangis. Mau nangis nggak apa-apa. Aku nggak nangis, aku kuat. Tapi emang sih kayak mungkin dulu tuh pas masih awal-awal bukan awal-awal sih, pas kayak masih agak-agak kecil, kalau main pasti kan dibawain gitu kan. Kayak kamu di mana pulang gini. Terus pas giliran udah gede, gak ditanya, rasanya aneh kan. Iya, kayak kayaknya aku pengen deh ditanyain, kok gak ditanyain iya sih, kan, kok kayak gak sehari disebut gak ditanyain, kayak ini nyokap bokap gue kok iya. kayak nggak nanyain gue gitu ya kan. Malah kita jadi yang nyari kan, kayak gitu. Gue ngerasa quite warm sih, soalnya gue cukup deket, lo tau juga kan sama keluarga tuh cukup deket, dan kita raise ya keluarga nomor satu, apa-apa harus sama keluarga, jadi quite warm. Tapi kalau misalnya dibilang lebih warm dari orang lain, wow, who am I to judge aja, gue nggak tahu sih. Tapi kalau kita ditanya nggak tahu juga orang lain gimana keadaannya, tapi ya cukup warm kalau gue. Lo gimana, Beb? Gue ngerasa dapet semua kasih sayang aja. Gue kayak gue bersyukur sih atas masa kecil gue, mungkin banyak yang lebih kurang, jadi kayak berusaha untuk nggak ngeliat ke atas gitu. Iya, bener-bener. Kita lihat, bersyukur aja. Kapan terakhir kali kamu nangis di depan orang lain dan ketika sendiri? Kapan ya? Kayaknya minggu lalu deh. Kenapa? Boleh tahu dong ya kali. Cerita dikit aja. Galau intinya, Beb, gitu deh, dilema deh gitu. Itu di depan orang lain apa sendiri? Sendiri dan di depan orang lain. Oh gitu. Gitu deh pokoknya. Kalau aku malam. Setiap malam? Oh, Enggak kocak. jelasin dong malam apa? Terakhir aku malam tadi, kemarin malam. Dan bukan di depan orang sih, di telepon by phone juga. Jadi aku tuh kan kontrak aku sama magang itu sampai bulan ini aja. Terus kayak aku sedih, terus kayak sempet evaluasi gitu sama atasan aku. Aku dievaluasi dan emang
agak sedih, terus kayak sempat ada di compare gitu. Tapi emang aku merasa kalau diri aku itu nggak kreatif, nggak, maksudnya ya aku ngerasa lah ada kekurangan aku, cuman ketika di compare sama orang lain itu loh kayak gitu kayak gila, aku sedih banget itu. Terus makanya kayak nggak bisa nih nangis sendiri gitu, aku langsung telepon pacarku, terus kayak ya udah aku cerita di situ dan aku nangis, bener-bener nangisnya ya udah nangis lega aja gitu, cuman gitu aja sih. Kayak orangnya nggak terlalu nangis banget, cuma once gue nangis tuh kayak gila itu keluar banget semuanya gitu, kayak jadi nangisnya tuh gede dan panjang. Dan terakhir gue nangis depan lo juga nggak sih? Iya kan? Nangis depan gue. Kayak bener-bener main 911. Tapi bener-bener panik kalau Nabila telepon nangis tuh karena jarang banget terjadi. Jadi gue kayak, wah ada apa gitu. Ternyata masalahnya nggak ada apa juga gitu. Kayak better cewek aja, ngerti kan? Gue kapan ya? Ini kayak minggu lalu deh. Kalau gue bedanya sama Nabila, aku orangnya lebih nangis. Jadi kadang kurang bisa ekspresin dengan marah, jadi nangis kan. Terakhir kayak nangis kayaknya pacar gue deh. Nangis cuman karena masalah kecil aja pasti. Masalah kecil doang, kayak PMS aja gitu. PMS terus ya aja. baper terus udah. Gue paham banget, dan kayaknya semua cewek tuh Semua cewek paham hampir kurang lebih, ya pasti kalau lagi PMS agak lebih emosian gitu gak sih? Ya, jadi how do you guys feel of the whole this whole session? This whole session seru sih, karena kayak jadi mikir, terus kayak ada beberapa hal yang gue nggak tahu juga dari lo gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak, secara nggak langsung get to know each other even deeper better gitu. Ya, deeper. Aku seneng soalnya ada makanan. Nggak, aku seneng karena aku ketemu sama Kak Angel. Karena dari awal pandemi ya, kita tuh nggak ketemu. Berarti kan udah dari Maret kan? Iya, Maret dari kita nggak ketemu. Terus kayak cuman ya by chat aja, cuman yang emang seperlunya gitu. Yang nggak perlu, yang nggak usah basa-basi gitu. Gue seneng sih diajak session ini karena kayak pertama gue bisa jadi lebih tahu seorang Dema tuh kayak gimana sih gitu. Lihat pertanyaan-pertanyaan ini kayak gue bisa lebih mengenal seorang Dema tuh lebih dalam gitu. Oke guys, kita udah beres beberapa pertanyaan bareng Nivea. Thank you udah nonton. Thank you so much. Dadah! Oke, dadah. Thanks for watching.